pengendalian, pemeliharaan, peran masyarakat, sampai kepada sanksi administrasi. Dan menjadi penting kemudian ketika tahap pertama perencanaan itu sudah masuk di dalam perencanaan makro, di dalam pengaturan kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah. Nah, Bapak dan Ibu, begitu PP 27 ini terbit dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi leading sektornya untuk ekosistem mangrove, kami mulai bergegas untuk menyiapkan beberapa regulasi turunan agar enam tahapan ini bisa kemudian kita lalui dengan dasar hukum yang valid, yang bisa kita pertanggungjawabkan sehingga upaya perlindungan dan pengelolaannya akan tercapai. Yang pertama adalah peta mangrove nasional, Bapak dan Ibu, ini sudah kami susun pada Desember 2025 dan tentunya kami akan updating datanya, gitu ya, pembaruan datanya paling lambat adalah 5 tahun, tetapi kami KLH mengupayakan ada updating data ini nanti akan setiap tahun gitu ya untuk kita updating di data mangrove yang existing saat ini. Berapa persen untuk mangrove yang tutupan rapat? Saat ini ada sekitar 92% Bapak dan Ibu, dan kita masih bersyukur gitu ya. Semoga Bengkalis juga nanti nilai persentasenya untuk di tutupan rapat cukup tinggi. Kemudian ada sekitar 5,2% ini berada di tutupan tajuk yang sedang, dan 2,8% itu berada di tutupan tajuk yang jarang. Nah, tentunya dorongan kita untuk nanti rencana aksi ya, rencana aksi daerah, kami berharap sekali upaya-upaya pemulihan ini bisa didorong nanti di tegakkan ekosistem mangrove yang tutupannya adalah sedang dan jarang gitu ya. Tapi masih memungkinkan kan untuk tutupan rapat yang memang dengan kondisi tertentu. Nah, setelah itu tentunya kita mengharapkan bahwa Kabupaten Bengkalis sudah akan komit bersama untuk penetapan fungsinya, Bapak dan Ibu. Kita hanya ada dua fungsi, ya pertama adalah fungsi lindung, yang kemudian dua adalah fungsi budidaya. Mangrove ini ada di dua kawasan. Pertama di dalam kawasan hutan, yang kedua di areal penggunaan lain atau di luar non kawasan hutan. Nah, ada dua, ada satu menjadi kewenangan dari KKP untuk di pesisir, laut, pulau-pulau terkecil gitu ya. Kemudian ada APL yang berada di kewenangan di pemerintah daerah. Nah, ini yang kami dorong nanti untuk penetapan usulan ya, usulan penetapan fungsi ekosistem mangrove itu bisa memperhatikan apa namanya, keterpenuhan. Kami berharap 92 mangrove yang tutupan rapat itu akan semakin tinggi gitu ya persentasenya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengendalian Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian kita melakukan pengendalian. Tadi Pak Puan Muhammad ini sudah menyampaikan abrasi cukup tinggi di Bengkalis karena mangrove-nya sudah semakin habis gitu ya. Jadi upaya-upaya bersama ini yang kemudian kita lakukan, ada dokumen-dokumen terkait dengan KLHS, ada RT RW, kemudian ada kegiatan perencanaan yang lain yang kemudian kita akan padu serasikan sehingga itu menjadi salah satu upaya untuk pencegahannya. Dan kemudian kita juga akan melakukan bersama-sama nanti dengan pemerintah kabupaten ya, harapannya di rencana aksi daerah ini juga semakin gencar nih untuk upaya untuk melakukan sosialisasi dan mengedukasi. Sehingga tentunya nanti di tahap selanjutnya ketika kita bicara peran masyarakat, ada upaya partisipasi, ada upaya pelibatan masyarakat, dan bagaimana kemudian negara pusat maupun pemerintah daerah nanti memikirkan insentif-insentif yang bisa diberikan kepada masyarakat yang terkait dengan apa namanya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove-nya. Jadi termasuk juga di dalam penanggulangan kerusakan Bapak dan Ibu ada bangunan-bangunan fisik yang tentunya akan kita sesuaikan dengan kondisi ekologis pada masing-masing wilayah. Nah, untuk kegiatan pemulihan Bapak dan Ibu, Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan pemulihan gitu ya, memulihkan pemulihan. Nanti juga secara detail nanti kami berikan data untuk yang di Kabupaten Bengkalis maupun untuk Provinsi Riau secara keseluruhan gitu ya. Programnya banyak. Salah satunya tentu dengan rehabilitasi, dengan restorasi, dengan kemudian mendorong suksesi alam gitu ya. Tapi kami mengaitkan lagi nanti di upaya pengendalian Bapak dan Ibu dengan peran masyarakat. Kami ada program yang namakan Desa Mandiri Peduli Mangrove gitu ya. Ini juga merupakan program yang kita gunakan untuk uh,
integrasi antara kesinambungan ekologinya, ekonomi dan sosialnya. Kemudian ada di tahapan pemeliharaan, ini terkait lebih kepada bagaimana fungsi tadi ekonomi lindung ya kita 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 kuatkan gitu ya. Kemudian pemanfaatan secara lestari, pencadangan ekosistem, kemudian pelestarian dari fungsi ekosistem. Karena kita melihat bahwa mangrove itu mempunyai kemampuan untuk menyimpan karbon tuh 4 sampai 5 kali lebih tinggi dari tegakan hutan yang lain. Jadi ini tentunya upaya-upaya pelestarian untuk mitigasi dan perubahan iklim tentunya menjadi salah satu concern kita dan semoga juga sudah masuk di rencana aksi daerah Kabupaten Bengkalis. Nah, kemudian di pemberdayaan masyarakat itu ada pemberdayaan sendiri, pemberian insentif dan pelibatan masyarakat. Monggo nanti kira-kira bagaimana nih pelibatan masyarakat dan kalau kami tidak salah sudah ada satu desa di MPM di Kabupaten Bengkalis yang tahun kemarin kami fasilitasi untuk pembentukan dan insya Allah tentunya berlanjut untuk penguatan dan kemudian membangun program-program di MPM ini pada beberapa desa yang lain. Nah, yang kemudian sedang kami siapkan Bapak dan Ibu adalah terkait dengan penguatan di pengawasan dan sanksi administrasi. Agar ketika terjadi perusakan itu kita punya legal hukum yang bisa um, apa namanya mendorong ya agar itu tidak terlibat dan kemudian bagaimana sanksi yang kita berikan kepada pelaku-pelaku yang notabene merusak dari ekosistem mangrove tersebut. Lanjut. Nah, satu hal yang menarik Bapak dan Ibu di PP 27 ini kita bicara yang namanya adalah Kesatuan Landscape Mangrove. Nah, Kesatuan Landscape Mangrove ini untuk Provinsi Riau sudah ada, sudah disusun pada tahun 2024. Mungkin nanti Pak Dar, Mas Taufik ya yang hadir ya, ini bisa memberikan gitu ya data-data yang ada di KLM sehingga data yang ada di KLM ini akan memperkuat ya rencana aksi yang saat ini sedang disusun atau disempurnakan oleh Kabupaten Bengkalis. Kalau kita bicara kayak Bapak Rim, kalau tadi peta itu hanya peta yang mangrove yang existing gitu ya. Tetapi kalau landscape ini kita bicarakan pada bentangan. Jadi ada interaksi sosial ekonominya gitu ya. Kemudian juga ada potensi-potensi yang nanti bisa kita dorong bersama-sama gitu untuk menjadi menuju ke tegakan ekosistem mangrove yang existing. Nah, kami melibatkan cukup banyak Bapak dan Ibu akademisi di dalam uh, penyusunan KLM ini ya. Jadi secara keseluruhan sebetulnya KLH sudah ada kerjasama dengan sekitar berapa ya? Sekitar lebih dari 38 ya perguruan tinggi lokal dan empat perguruan tinggi, 3 perguruan tinggi yang kemudian kami jadikan koordinasi gitu ya untuk memperkuat karena di KLM ini seluruh data dan informasi sangat lengkap. Mulai untuk mendorong rekomendasi untuk penetapan fungsi, kemudian keanekaragaman biodiversity-nya dan konflik-konflik yang terjadi di dalam luasan KLM tersebut. Jadi semoga KLM Provinsi Riau ini juga menjadi salah satu fondasi di dalam nanti penyusunan rencana aksi daerah Kabupaten Bengkalis. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu memang ini akan secara berjenjang nanti. Kenapa kemudian kami akan sedikit tahan gitu ya. Bengkalis termasuk kabupaten yang cukup cepat gitu ya menangkap isu-isu nasional dan kemudian menangkap bahwa potensi sumber daya alamnya harus segera dilindungi gitu ya. Ini saya apresiasi sekali, tetapi untuk RPPM, dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem ini akan secara berjenjang Bapak dan Ibu. Jadi saat ini kami sudah akan melaunching nanti sebentar lagi adalah RPPM nasional. Setelah RPPM nasional kita akan mendorong nanti di level provinsi untuk segera menyusun RPPM subnasional tingkat provinsi gitu ya. Saat ini kami sedang berikhtiarnya ada 18 provinsi termasuk Rio yang kita harapkan juga bisa menyusun RPPM subnasionalnya lebih dulu karena sudah memiliki KLM gitu ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan bergerak untuk fasilitasi RPPM pada subnasional kabupaten dan kota. Kenapa RPPM ini menjadi penting Bapak dan Ibu? Karena RPPM ini merupakan perencanaan
secara holistik gitu ya, sistematik menyeluruh bagaimana upaya tadi, upaya perlindungan, upaya pengelolaan, kemudian upaya tidak hanya di dalam tegakan atau tanaman mangrove-nya, tapi lebih kepada ekosistemnya. Jadi ada interaksi ekologi, sosial, dan ekonominya yang kemudian menjadi pemikiran kita untuk jangka panjang selama 30 tahun. Masih memungkinkan nanti kita melakukan rencana aksinya adalah per 5 tahun gitu ya. Jadi untuk RPPM nasional adalah tahun 2026, nanti akan disusun sampai di tahun 2055. Nah, ini beberapa hal yang kemudian mendorong kita bahwa RPPM nasional semoga tidak dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan daerah gitu ya. Karena harus menyusun dokumen yang 30 tahun gitu ya. Nah, alhamdulillah KLH, BPLH ini Bapak dan Ibu sudah menyusun suatu template, suatu format yang nanti insya Allah akan memudahkan Bapak dan Ibu di pemerintah provinsi kabupaten kota untuk menyusun dokumen RPPM-nya. Karena yang nasional sudah ada, kemudian nanti kita pertajam. Nah, untuk Kabupaten Bengkalis karena sudah ada rencana aksi, tentunya akan lebih mudah lagi nanti Bapak dan Ibu ya untuk penyusunan RPPM subnasional kabupaten kotanya. Insya Allah seperti itu dan kami siap untuk mendampingi bersama-sama gitu ya, pendampingan bersama-sama agar ini mandatori ini tidak memberatkan, tetapi ini memang mandatori yang semata-mata untuk apa namanya pengelolaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah. Nah ini yang kami sampaikan sebagai gambaran besar bahwa RPPM nasional nanti akan ditetapkan oleh Menteri LH, kemudian provinsi akan oleh gubernur, kemudian kabupaten kota tentunya oleh bupati dan wali kota. Ini tidak memerlukan harmonisasi dengan anggota dewan Bapak dan Ibu. Jadi dengan pengesahan dari pimpinan daerah saja ini sudah cukup. Tapi kemudian di dalam menyusun karena ini muatannya ada mulai dari kondisi umum sampai kepada rencana-rencana yang akan disusun selama 30 tahun. Tentunya kami memerlukan banyak stakeholder ya, NGO, teman-teman mitra, komunitas-komunitas untuk kemudian menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan kebijakan-kebijakan nasional kepada kebijakan daerah dan lebih dalam lagi adalah dalam bagaimana implementasi dari rencana aksi tersebut. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, untuk Kabupaten Bengkalis, ini kami kebetulan ada satu balai. Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove. Ini akan ada di Jambi, tetapi saya perhatikan komunikasinya dengan Bengkalis cukup dekat ya, Mas Pak Taufik ya. Insya Allah terus dibangun, difasilitasi, didampingi gitu ya untuk Kabupaten Bengkalis sehingga apa yang kita bangun selama ini, kalau sekarang masih regulasi, tentunya kita berharap nanti di MPM, kita berharap nanti upaya pemulihan gitu di Kabupaten Bengkalis akan lebih kuat lagi dan saya berharap karena saya juga tinggal di Pekanbaru Bapak dan Ibu, saya berharap Bengkalis bisa menjadi semacam pilot project gitu ya. Pilot project bagaimana pemerintah daerah sangat komitmen untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Dan ini adalah skema Bapak dan Ibu yang kami akan kolaborasikan. Salah satunya adalah terkait dengan DMPM yang sudah kami sampaikan pada di awal tadi. Nah, ini yang mari kita sama-sama karena kami yakin KLH, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, tidak akan bisa sendirian. Kami di pusat juga gotong royong bersama-sama membangun networking dengan Kementerian Kehutanan, dengan KKP, Kementerian KKP, kemudian dengan BIG, dengan Kementerian ATR BPN, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan teman-teman di PRIN gitu ya, dengan teman-teman akademisi, dan tentu tidak perlu kita ragukan lagi adalah komitmen dari pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Harapan kami setinggi-tingginya untuk kolaborasi ini, semoga ini berdampak sangat luar biasa kepada masyarakat yang ada di sekitar pesisir, dan juga untuk upaya nyata Indonesia menjaga ekosistem mangrove yang notabene ini menjadi sumbangsih terbesar dari pengurangan emisi karbon. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk undangan yang disampaikan kepada kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Direktur Bu Puji Iswari yang telah menyampaikan panjang lebar tadi tentang terutama tentang mangrove, ya kan? Dan ini bisa menjadi bahan kita untuk melengkapi RAD Bengkalis Lestari yang sebenarnya sudah disusun. Tapi nanti barangkali Pak Kepala Bapeda bisa melihat lagi apakah ini namanya revisi atau buat baru. Nanti disesuaikan aja ya Pak Kepala. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya untuk sesi siang ini ada seorang lagi pembicara narasumber kita, yaitu Pak On Rizal PhD dari Universitas Sumatera Utara yang akan membicarakan sebenarnya sinkronisasi kebijakan nilai ekonomi karbon atau NEK dan implementasi PP nomor 27 tahun 2005 dalam rencana perlindungan ekosistem mangrove. Jadi artinya menghubungkan antara PP ini dengan karbon yang tadi juga sebenarnya sudah di apa namanya itu di di apa di apa namanya itu disenggol juga sama Bu Puji. Disenggol sedikit-sedikit tentang bagaimana karbon ya. Kalau mangrove ini sebenarnya lebih besar karbonnya dibanding dengan hutan yang lain. Nah, oleh karena itu untuk menyusun RAD ini memang sayang kalau tidak dimasukkan soalan mangrove gitu kan. Tapi Bapak On Riza ini kebetulan ada halangan soal penerbangan. Nah, harusnya beliau ini hari ini dapat penerbangan sore ini bisa bergabung bersama kita, tapi ada persoalan penerbangan. Jadi baru besok Bapak On Riza ini hadir di kita. Jadi kita harapkan nanti besok kita juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak On Rizal. Nah untuk itu ya mungkin sore ini agak santai sedikit Bu. Silakan Mohon izin, kepada boleh Bapak. menyela sedikit, Pak? Nggih, Silakan, Pak silakan Bu. Dokter, nggih, Dokter Onrizal ini adalah mitra kami, Pak. Jadi beliau merupakan salah satu penyusun inti dari RPPM nasional. Oh Kemudian beliau juga masuk di dalam forum untuk kolaborasi pemulihan ekosistem mangrove. Jadi gunakan semaksimal mungkin kemampuan beliau, insya Allah, untuk membantu Kabupaten Bengkalis. iya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya penting sekali beliau hadir ya Bu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, bisa ditunda untuk besok gitu. Kita tunda untuk bertemu beliau besok dan kita akan minta masukan beliau sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiskusi, menanyakan hal-hal yang mungkin belum jelas kepada Bu Puji. Kami persilakan yang pertama untuk 3 orang dulu. Silakan, silakan Pak Kadis ya, Pak Kadis. KPH Pulau ya. Silakan. Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Bapak Ketua Bapeda dan seluruh peserta yang kami muliakan. Perkenalkan saya Muhammad Fadli dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Mungkin ada yang terkait dengan Ibu Puji ataupun beberapa pembicara terdahulu yang belum sempat kita sampaikan tadi karena waktu isoma tadi Pak. Yang pertama, wilayah Kabupaten Bengkalis ini dapat kami sampaikan bahwa terdiri dari 2 KPH, Pak Rinto. 1 Bengkalis Pulau, itu wilayahnya itu dari Bengkalis, Pulau Bengkalis ini, kecamatannya Bengkalis, Banten, Siak Kecil, Bukit Batu, Bandar Laksmana, masuk Mendang Kampai, ya, sampai ke Dumai, kemudian Rupat Utara.
Nah, sebagian Batin Sulapan juga wilayah kita. Nah, selanjutnya ada satu KPH lagi, yaitu KPH Mandau. Itu wilayah kerjanya Kecamatan Mandau, Talang Mandau, Pinggir, sebagian Batin Sulapan, dan sebagian Kabupaten Siak. Nah, hampir sebagian besar Siak itu adalah di KPH Mandau dan sebagian Bengkalis. Jadi ini acara sangat baik sekali, sangat penting sekali kalau bisa acara ini memang direncanakan dari awal. Eh, Soalnya sangat penting sekali. Banyak yang kita eh, bisa kolaborasikan. Makanya ada baiknya KPH Mandau ini ke depan kita undang lah, Pak. Ya, jadi bisa sekaligus memberikan data. Nah, kita sangat bersyukur sekali kalau Bapeda Bengkalis meminta data kepada kita akan berikan apa kegiatan-kegiatan yang ada di perhutanan sosial, ya. Sebagai contoh itu di Sungai Linau itu ada penanaman kopi Liberica 10 hektar. Ya, 10 hektar. Bantuan dari Propores. Propores ini swasta. Jadi dia ikut andil, ikut membantu kita dalam eh, di hutan desa Sungai Linau. Ya, jadi itu salah satunya. Udah 2 tahun, Pak. Jadi belum. Kalau kopi itu Pak mungkin 5 tahun baru. Paling cepat ya Pak. Iya tah. 3 tahun bisa ya. Tapi itu kalau dirawat. Ini kami tengok kemarin hujan, bukan hujan. Pas musim kemarau banyak yang mati Pak. Kami dilaporkan itu sekitar ada 30 sampai 40% mati itu Pak kopinya. Sayang betul. Jadi tidak dirawat. Dan kemarin juga ada kegiatan dari kepolisian itu menanam di sela-sela kopi itu dia tanam jagung Pak, ketahanan pangan. Nah ini dia. Jadi kolaborasi dengan TNI walaupun waktu itu musim panas, jadi kurang berhasil nampaknya. Nah, yang berikutnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat juga kami sampaikan banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kementerian, ya. Di Provinsi Riau ini balai banyak berdiri, ya. Itu terkesan ya agak dipaksakan, apalagi kami hampir tiap minggu diundang itu. Ini dalam sebulan ini setiap minggu ke Pekanbaru diundang oleh balai-balai. Namun kegiatannya saya contohkan hanya berupa FGD, Focus Group Discussion, yang kita tahu tindak lanjutnya kadang kurang berkesan itu. Nah, memang ini penting, tapi tindak lanjutnya kan lebih penting lagi gitu. Apalagi di tengah era efisiensi sekarang ini, kegiatan-kegiatan non fisik nih banyak, yang fisik nih yang tak banyak gitu. Nah, kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa dasar hukum dari kegiatan-kegiatan yang dibuat yang berasal dari kementerian, dari pemerintah daerah ini evaluasi kami nih di lapangan. Kalau kita menemukan permasalahan, ya, itu sangat sulit untuk mengadakan perubahan. Jadi perubahan-perubahan keputusan menteri, apalagi di daerah ya, perubahan tata ruang, perubahan tentang ada satu lagi yang kita temukan kemarin tentang perhutanan sosial, katanya mau ada perubahan, ya. Jadi kita nemukan permasalahan. Jadi di perhutanan sosial itu ada kegiatan di usaha, kegiatan usahanya itu Silvio Fiseri itu membuat tambak udang oleh masyarakat. Tapi dengan penggunaan alat berat masih dipertanyakan gitu, masih belum diperbolehkan. Nah, jadi ini eh, kita juga mendorong agar
ke depannya ada, karena ini kan peluang ekonomi untuk masyarakat Bengkalis. Kami data kemarin itu tambak udang di Bengkalis ini sekitar 149. Bayangkan satu tambak udang tuh, satu tuan itu bisa punya 10, 20, 30 banyak. Bayangkan serapan dari tenaga kerja yang diambil oleh tambak udang nih. Kalau panen, masyarakat sekitar akan diambil. Kita tahu memang ada beberapa yang tambak yang dinilai merusak ekosistem mangrove. Tetapi ini tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan terhadap ekonomi masyarakat setempat gitu. Jadi sebenarnya kita tidak memihak petambak juga, kita juga menjalankan tugas kita untuk pengawasan dan penanaman mangrove. Ya. Kemudian juga berbagai tantangan yang kita temukan di lapangan. Sebagai contoh kegiatan dari M4CR. M4CR ini udah banyak dulunya BRGM, banyak melakukan penanaman, namun penanaman ini harus bijak dengan kearifan lokal. Karena daerah kita ini banyak musim gitu. Kalau udah musim angin, itu kami sampai membuat surat ke BRGM dulu supaya waktu penanamannya diperkirakan betul. Jangan sembarang ditanam, apalagi kalau penanaman itu bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu sampai bulan 4 baru agak tenang. Ya. Dan ini alhamdulillah katanya MVCR mau nanam nih bulan 4 nih nanti. Di daerahnya itu pun kita sarankan jangan di daerah yang pesisir Selat Melaka karena sangat berisiko betul untuk mati. Ya, tahun 2020 kemarin itu ada 1.000 hektar Pak Rinto yang ditanam di sepanjang Selat Melaka. Hasilnya 99% mati. Nah, itu untuk kita ketahui. Sayang kan, anggaran bermiliaran mati. Nah, makanya kita penanaman ini harus dengan kearifan lokal gitu. Di mana tempatnya. Nah, juga kita harus inovatif. Jadi minggu kemarin kita diundang di Pekanbaru, jadi Pertamina itu dia expose, dia membuat alat pemecah ombak, APO. Kalau dari batu gunung itu sangat mahal sekali, 1 meter itu katanya 30 juta duitnya. Bayangkan berapa kilometer panjang Selat Melaka, pulau kita nih, Bekalis Pulau sampai eh, di Rupat sana. Nah itu dia buat tiang nibung, terus di tengah-tengahnya ditaruh ban bekas. Cuma dia buat contoh aja, sangat bagus sekali, inovatif. Dan ini bisa kita gerakkan masyarakat ya dengan biaya yang relatif murah lah. Daripada kita menunggu proyek kadang-kadang tak datang-datang. Dah banyak kita usulkan Pak Rinto setiap pertemuan Pak Rinto sering ke Jakarta menyampaikan itu pun tak turun-turun. Hanya berapa meter saja yang dibantu, paling-paling 500 meter. Berikutnya, yang keempat nih kalau menurut catatan saya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh NGO atau pihak perusahaan, PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Bengkalis ini sebenarnya sangat bermanfaat dan bisa saling berkolaborasi, saling mengisi. Ya. Yekan itu udah membantu di sana 2 tahun lebih, ada Pak Fadil tidur Pak. Nah, terima kasih Pak Fadil ini juga dia membina desa Kembung Luar dan eh, Teluk Pambang. Banyak dibantunya, speedboat, macam-macam patroli. Nah, ini perlu kita undang nih banyak-banyak ya, yang seperti Yekan nih. Bahtera Melayu juga Atah banyak juga ya menggagas kegiatan-kegiatan. Dan ini yang seperti disampaikan Pak Rinto tadi, penanaman mangrove ini tak pernah terdata, Pak. Sebagai contoh kemarin ada Pak Kapolda datang di Rapat Tunggal. Berapa hektar ditanam kita pun tak tahu. Dan penanaman di situ sia-sia, Pak.
Makanya kita kalau ada mahasiswa kemarin ya, itu berkoordinasi kepada kita, kira-kira di mana nanam Pak? Nah, kita tinggal kontak ketua Pokmas di mana yang siap. Mari saya arahkan ke Jangkang. Nah, ini nih yang terkadang ya, kegiatan-kegiatan ini hanya untuk show aja. Maaf ya, bukan kita apa enggak. Kemarin Iyad Bustami datang ke Parit Segagah, Rio kami bukan tak setuju Rio, tapi ada lokasi yang paling bagus sebenarnya. Kalau itu hanya simbolis tak apa-apa. Kalau memang betul-betul kita serius Pak Rinto. Nah, ada wilayah-wilayah kita memang kritis itu. Yang kadang orang ini malas nak pergi ke sana. Dia nak dekat aja. Ya Pak Rio senang situ. Parit Segagah itu fasilitas dah lengkap. Jalan masuk dah ada, ya. Kita nak nanam pun senang itu. Jadi gitu. Jadi bukannya apa mengecilkan nih Pak Rio juga sangat berjasa mengkoordinir kawan-kawan yang ada di Kelompok Pati Laut itu sehingga mau dia berbaur menyukseskan program penanaman mangrove. Ya. Terakhir ini Pak Rito yang terkait tugas kami juga di sini penanganan karhutla. Di karhutla ini dibekali setiap tahun nih langganan ajab kita ya. Nah, jadi karena setiap tahun kita perlu perencanaan yang sistematis lah, yang matang untuk mengatasinya. Kalau kita biarkan aja tiap tahun nanti masyarakat sedih. Kemarin tuh kami turun ke Teluk Lancar, itu ada yang baru tanam 4 jalo. Ya, kalau sini 4 jalo sekitar 1,5 hektar lah ya tak? Sawit. Udah itu 2 jalur Pak, baru panen. Habis Pak, semua terbakar, tinggal tunggul. Dan itu masih banyak lagi kawan-kawan kita yang di sana di kampung tuh, yang ekonominya berharap dari sektor perkebunan itu habis semua. Jadi kalau kami lihat di apa kemarin itu sekitar 4 ribuan hektar habis terbakar di sana tuh. Jadi artinya gini, kita ini di sini ada Meskom Sejati, Pak. Meskom Sejati itu membangun kanal-kanal, ya, tapi dia tak pernah terbakar, ya setiap tahun dia tak pernah terbakar. Tapi yang terbakar arah Kembung Luar, kemarin Pelekon, Skodi dan lain sebagainya, sampai ke Teluk Lancar. Nah ini dia. Nah kita perlu belajar Meskom Sejati nih. Ini kemarin saya bicara dengan Pak Kapolres, Pak, bagaimana kalau kita ikut Meskom Sejati, desa-desa ini kita gagas, kita apa untuk membuat kanal besar, Pak. Tapi jangan dihubungkan ke laut. Kalau dihubungkan ke laut nanti banjir pula nanti, abrasi, apa, banjir rob. Nah, jadi desa-desa mungkin punya sumber daya, dana, alat mungkin dari Pemda atau bagaimana, sehingga dia bisa kita anukan manfaatkan, apalagi bisa connect ke PDAM kita. PDAM kita ternyata kan tak cukup air, minta ke PT Semiskom tak dikasih, ya tahe. Nah jadi mungkin ini baru wacana ya enggak, tapi memang harus direncanakan secara matang sehingga Bengkalis ini setiap tahun itu bisa mengatasi permasalahan karhutla salah satunya. Saya rasa itu aja beberapa hal mungkin kurang pada tepatnya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. izin Terima kasih. Pak Kaban. Yap, silakan. Mana? Ya, Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kadis. Silakan. Ya, sebelum Ya, Pak Kadis, sebentar Pak Kadis. Sebelum Pak siap. Kadis sampaikan, ini tadi ada pesan dari Bu Puji kepada Pak Kepala Bapeda, beliau WA, karena sore ini ada sertifikat serah terima jabatan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup sore ini, maka Bu Puji sebagai direktur harus hadir. Ya. Jadi, beliau tadi minta izin. Oh iya, siap. Ya, untuk Bapak-bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Kadis. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
Kepala Bapeda, Pak Linto, Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang saya sebetulnya ingin menyampaikan satu isu juga ke Ibu Puji, cuman karena memang ada pelantikan, ya mungkin kita sebagai pengetahuan bersama saja. Pertama, tadi sudah sempat juga disampaikan oleh Pak Fadli ya, dari KPH, terkait tambak udang. Jadi memang ini suatu tekanan juga untuk kita. Dari situ sisi memang secara ekonomi sudah disampaikan dan manfaatnya. Namun dari sisi lingkungan hidup juga ya perlu kita perlu kita evaluasi. Kami sudah sempat menyampaikan pada saat pertemuan di BKPM, Kementerian Investasi, kalau bisa untuk tambak udang yang di bawah 10 hektar itu yang hanya dilengkapi dengan SPPL mandiri, jadi secara otomatis terbit ya Bapak Ibu ya, tanpa nyusun dokumen segala macam, mereka ajukan secara otomatis terbit. Kalau di bawah 10 hektar, kita tidak tahu apa bentuk pengolahan lingkungan hidupnya, ya, cuman hanya sekedar surat pernyataan. Nah di situ kami usulkan agar BKPM dan Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan suatu standar teknis pengolahan limbahnya. Karena rata-rata tambak udang ini kan ketika panen dia membuang secara dadakan. Membuang secara dadakan yang mengakibatkan kondisi perairan itu jadi tercemar. Mungkin kalau mau dicoba nanti kalau dari KPH ambil sampel di Sungai Kembung itu udah kadar DU-nya sudah sangat rendah, BOD-nya sangat tinggi. Jadi ya ini yang kendali yang kami hadapi. Nah, karena dalam sistem OSS itu SPPL terbit secara mandiri, tapi ditandatangani seolah-olah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPM PTSP Kabupaten Bengkalis. Nah ini yang sering jadi kendala. Akhirnya kami sering diperiksa, dipanggil ke kejaksaan, dipanggil ini, dihujat wartawan, dihujat LSM. Nah ini perlu yang kita sebagai pengetahuan bersama, kawan-kawan juga banyak dari CSO ini. Jadi kalau yang di bawah 10 hektar itu terbit secara mandiri melalui sistem OSS. Kita tidak memiliki kewenangan untuk memaksa mereka membuat kolam limbah. Itu kelemahan yang ada. Mungkin perlu dievaluasi. Terlepas dari dampak ekonominya. Karena ini tekanan juga. Tekanan untuk lingkungan, tekanan juga untuk pemerintah Kabupaten Bengkalis. Karena seolah-olah Bengkalis tidak peduli gitu dengan kerusakan wilayah pesisir. Kemudian terkait juga masih adanya praktek-praktek arang bakau yang disalahkan juga Bupati Bengkalis. Kami tim pengawas kemarin sempat turun ke Rupat, itu masih ada memang praktek-praktek pembuatan arang bakau yang jelas merusak ekosistem mangrove. Kemudian terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan, saat ini kami sedang menyusun RPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Ini cukup panjang nih langkahnya. Di Riau yang belum hanya Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti yang belum memiliki RPPLH. RPPLH ini seringkali dijadikan syarat oleh BPDLH ketika kami mengajukan proposal-proposal anggaran. Makanya kami mendesak kemarin untuk dianggarkan RPPLH ini. Alhamdulillah sudah dianggarkan dari kawan-kawan Pak Kaban Bapenda juga sudah, Bapeda mendukung. Saat ini tahapannya sudah di tahap revisi, Pak Kaban. Dokumen ini nantinya akan menjadi naskah akademik untuk penyusunan Ranperda RPPLH. Jadi ada tahapan selanjutnya kita harus membuat Perda RPPLH. Ini akan kami konsultasikan nanti lebih lanjut dengan bagian hukum terkait penganggarannya. Kemudian kita sudah memiliki di Bengkalis RPPEG, Rencana Perlindungan dan Pengolahan Ekosistem Gambut, yang dibantu sepenuhnya oleh IMPLI, Integrated Management Peatland Landscape for Indonesia. Itu sepenuhnya mereka yang membiayai. Alhamdulillah kita dapat bantuan itu. Sudah selesai kemarin 2 hari yang lalu,
sudah di SK-kan oleh Ibu Bupati. Artinya dokumen RPPEG-nya sudah clear, sudah sah. Kemarin kami juga sudah berkomunikasi secara intens dengan M4CR terkait penyusunan RPPEM, rencana perlindungan ekosistem mangrove. Nah, ternyata memang RPPM ini di skala nasional saja baru akan disusun. Jadi seperti sampaikan Bu Puji tadi, RPPM nasional, provinsi, baru kabupaten kota. Kita harus menunggu itu, karena tidak boleh kita melampaui itu. Sebetulnya seharusnya nih RPPLH dulu, baru RPPEG, RPPM. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bahan RPPEG menjadi bahan dari RPPLH. Itu sungsang sebetulnya. Jadi kami memang meminta bantuan lah dari Bapeda untuk mengawal proses RPPLH ini, Pak Kaban. Karena ini seringkali menjadi readiness kriteria lah dalam pengajuan proposal. Tapi kami tidak menyerah di situ saja. Tentu opsi-opsi lain kami tempuh. Kami sempat berkomunikasi dengan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup yang bertugas di BPDLH. Saat itu dinyatakan anggaran untuk pembiayaan financing itu tidak ada untuk Pemda. Yang ada itu untuk NGO atau CSO dan kelompok-kelompok. Nah, saat itu kami hubungi beberapa kelompok yang saya kenal, saya hubungi itu, termasuk Parit Segaga, Bahtera Melayu. Jika ada kawan-kawan yang ingin mengajukan proposal, saya bilang, ini linknya, ini kontaknya, saya coba nanti bantu. Saya berkomunikasi dengan Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan waktu itu. Kebetulan teman satu angkatan saya pada saat pejabat pengawas. Jadi intinya ya, sebagaimana arahan Bupati, arahan TAPD, arahan Bapeda juga, kami diminta untuk mencari lah sumber-sumber pendanaan. Jadi menurut kami ya tidak, kalau memang tidak ada untuk Pemda, ya kenapa tidak untuk masyarakat juga kami akan cobalah menjembatani gitu. Kami juga tentu saja sangat mendukung lah upaya-upaya dari pihak NGO, CSO untuk terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Sebagai contoh kemarin kami sempat berdiskusi dengan YKAN, diundang, kami diminta untuk semacam mengisi kuesioner. Rencana juga kami akan dilibatkan, tapi mungkin karena proses yang mungkin kami tidak jadi dilibatkan terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove di Jangkang ya. Di Pambang Baru dan apa itu Pak Padil tuh, saya dengan Kadis Perikanan saat itu hadir dengan Kadis apa lagi ya, bertiga waktu itu salah itu kita ketemu, kita setuju, kita siap mendukung. Artinya ya tidak ada lah persaingan antara Pemda dan CSO ataupun NGO. Kita justru ingin berkolaborasi. Memang saat ini terus terang saya harus fokus ke pengelolaan persampahan karena memang ada tenggat waktu yang harus kami tepati terkait pengelolaan sampah. Menteri yang lama terus terang aja kami bilang ya agak merisaukan ya, karena pendekatannya sanksi pidana. Terbaru kemarin mantan Kadis LH DKI Jakarta menjadi tersangka terkait pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Nah, saya tidak tahu apakah proses ini juga menjadi salah satu saya tidak terlibat di situ, tapi kami memohon memang saat itu kami dibebani dengan tugas ini, namun di sisi lain anggaran kami ya sangat terbatas. Contohnya harus anggaran APBD minimal 3%. Kalau tidak nilainya nggak dapat. Nah, ini kan cukup. Sementara pengelolaan persampahan itu bukan pelayanan dasar. Jadi tidak ada mandatory spending-nya gitu. Kami mendesak waktu itu ya kalau memang demikian, jadikan dia pelayanan dasar supaya dia mandatory spending. Supaya anggarannya itu kalau enggak ya kami ya harus berjibaku ya, harus ngemis-ngemis juga gitu kan dengan TAPD ini tadi yang terkait persampahan. Namun tidak tidak mengurangi konsen kami dengan terkait pengelolaan ekosistem mangrove. Kami masih ada kegiatan Proklim, Kampung Iklim yang membina kelompok-kelompok mangrove. Tapi mohon maaf terus terang saja kalau ditanya bantuan atau apa ya, DLH Bengkalis nggak akan sanggup untuk menyediakan anggaran hibah karena memang tidak ada. Pak Rinto tahulah detailnya. Mungkin itu sementara Pak Rinto.
Jadi intinya kalau memang kami nanti diarahkan untuk memfollow up pertemuan sosialisasi terkait apa tadi ya, financing dengan BPDLH, kami siap. Cuman memang mohon maaf, kami kalau bisa dibantu koneksinya gitu. Karena terus terang kadang-kadang pas pemaparan ya bisa gitu. Ini nanti kita apa, tapi ketika dihubungi itu ya kita seolah agak kesulitan, Pak. Kita bersungut komunikasi. Kami mohonlah kalau bisa ada kontak personnya yang bisa diskusi intens. Saya saat ini memang menggunakan jalur teman saya di KLH. Tadi saya minta bantu lagi. Kebetulan yang bantu kemarin sudah pensiun katanya. Sekarang saya minta bantu, tolong Pak Direktur, saya dikoneksikan dengan orang di BPDLH. Mungkin ada bantuan-bantuan. Tadi saya tertarik dengan bank sampah. Kebetulan ada beberapa bank sampah yang ingin menerapkan teknologi pemanfaatan sampah atau pengolahan sampah. Mungkin demikian. Kami terbuka lah dengan NGO jika ingin berdiskusi. Saya juga memang ya sungkan juga mengundang NGO ini karena nanti dibilang Bengkalis Lestari apa gitu kan, tandingan kan. Kami ikutlah dengan apa program Bengkalis Lestari ini. Mungkin itu demikian Pak Kaban. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Gemai. Dua suaranya. Kita satu lagi lah ya. Nanti kalau memang ada komentar dari Pak Kaban, silakan. Satu lagi, mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak Tarmizi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Terkait dengan Bengkalis Lestari, kalau kita identifikasi itu kan ada 6 isu strategis di dalam dokumen RAD itu. Ada isu karhutla, ada isu alih fungsi lahan gambut, isu pesisir dan mangrove, persampahan, air bersih dan cadangan karbon. Jadi dari 6 isu ini diturunkan ke dalam 47 rencana aksi, Pak. Dia 47 rencana aksi dan itu teridentifikasi ada sekitar 22 NGO yang tergabung di dalam itu yang akan melaksanakan aksi-aksi itulah kira-kira dalam rencana itu. Nah lalu dengan kaitan PP 27 2025 tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi itu memang menunjukkan bahwa perlu diturunkan lebih detail ya terkait dengan aksi dalam pelindungan mangrove-nya. Lalu apakah dari rencana aksi itu sudah terlaksana maupun sudah terencana oleh kita dalam Forum Bengkalis Lestari? Nah, Forum Bengkalis Lestari itu, Pak, tadi bisa diluruskan perspektifnya oleh Pak yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa jangan sampai muncul istilah tadi Bengkalis Lestari tandingan. Jadi sebenarnya ini kolaborasi, Pak. Jadi semuanya kita itu berkolaborasi. Tidak ada program pihak, ini semua di-leading oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu bisa melalui perencanaan melalui Bapeda, dan itu memang secara sektoral itu memang ke Dinas Lingkungan Hidup gitu, mengaksi-aksi itu. Nah, kalau kita identifikasi tadi dari 47 rencana aksi itu misalnya kami dari NGO itu ada sekitar 10 NGO yang sudah berkontribusi untuk Bengkalis Lestari. Yang kalau kita hitung itu dari tahun 2020 ke 2026, Pak. Jadi ada sekitar 11,5 miliar itu dukungan dari NGO untuk ke yang relevan dengan Bengkalis Lestari. Nah, apakah makanya kemarin karena Bengkalis Lestari itu lahir di 2025, tapi NGO itu lebih berkegiatan itu sudah jauh dari tahun 2025, artinya maka apa kontribusi para pihak itu juga menjadi mendukung Bengkalis Lestari kira-kira. Tapi memang tantangannya saat ini di kami di NGO ini khususnya itu memang dari segi pendanaan gitu. Di NGO itu pendanaan sering sekali tidak berkelanjutan. Bisa misalnya ya kita kalau program donor terbatas durasi. Setahun, 2 tahun, maka kita harus beralih ke program yang lain dan sebagainya.
Nah, sehingga itulah penting ini tersinkron di dalam rencana pembangunan daerah dan nasional atau kira-kira. Nah, dari dukungan 10 NGO ini itu baru teridentifikasi baru menyasar 3 sasaran Bengawan Lestari gitu. Baru menyasar 3 isu Bengawan Lestari, yaitu isu isu pesisir dan mangrove, karena banyak teman-teman NGO yang bermain di isu pesisir dan mangrove, channel hal penanaman, dan sekarang akses legal mangrove dalam perhutanan sosial, kemudian pencegahan kebakaran hutan, dan juga isu alih fungsi lahan di gambut, rehabilitasi dan sebagainya. Nah, di 3 isu lain, di 3 isu strategis lain, misalnya isu sampah, isu air bersih, dan cadangan karbon, sebenarnya ini ada irisan, misalnya isu mangrove, isu karhutla itu juga beririsan dengan isu cadangan karbon. Nah, kira-kira makanya bagaimana nantinya begitu ada upaya perlindungan mangrove itu bisa bisa diklaim lah, atau bisa didukung dengan sebagai tadi yang disampaikan oleh Mas Joko tadi pagi, itu perdagangan karbonnya. Karena saat ini kan sudah terbit PP nomor 6 tahun 2026 tentang perdagangan karbon. Artinya ke depan secara sukarela itu para pihak bisa melakukan upaya jual beli karbon, kira-kira seperti itu. Nah, saat ini kan masih dalam bentuk bayar atas jasa ya, atas kinerja terlebih dahulu, dalam bentuk resource based payment tadi yang disampaikan oleh Mas Joko, belum lagi dalam bentuk perdagangan karbon. Nah, itu dari perspektif NGO-nya. Dari perspektif dari tadi kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, bacaan cepat kami dulu awal-awal kita menyusun rencana aksi ini, kita sempat mengumpulkan beberapa dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan di daerah. Salah satunya adalah Renja OPD terkait. Nah, itu bacaan cepat kami itu dari 6 isu ternyata itu semua 2 isu sampah dan isu sampah dan isu air bersih itu terdapat di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Bengkalis tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Nah, artinya secara umum memang Bengkalis Lestari itu secara sudah ada aksi yang dilakukan, tinggal lagi bagaimana ini dikonsolidasikan datanya ini Pak Kadis. Jadi kita memang berharap bahwa Bengkalis Lestari itu OPD teknisnya itu memang di Dinas Lingkungan Hidup gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperkuat kolaborasi ini sehingga betul-betul aksi Bengkalis Lestari itu bisa secara sinkron dan terkoordinasi dengan baik, sehingga ada beberapa isu strategis yang belum tercapai itu yang bisa kita kejar atau bisa kita sasar. Nah, kalau kita identifikasi lagi sebetulnya, kalau kita tagging lah gitu kira-kira ya, tagging apa saja program, kegiatan, dan alokasi anggaran di tingkat daerah, itu ternyata sudah cukup banyak alokasi yang mengarah kepada isu-isu Bengkalis Lestari yang itu misalnya bisa mencapai sekitar, kalau di bacaan cepat kami itu ada sekitar sekitar 142 miliar, itu yang sudah teridentifikasi di semua isu strategi dalam Bengkalis Lestari. Nah, kira-kira keberlanjutan ke depan ini yang perlu kita perkuat. Nanti Bapak Ibu dari OPD terkait bisa klarifikasi atau bisa menyampaikan upaya-upaya dalam hal mendukung Bengkalis Lestari. Nah, kaitan dengan PP 27 2025 memang pendekatannya mangrove itu tidak hanya sebatas pada isu iklim, tidak hanya sebatas pada isu lingkungan, tetapi bagaimana isu mangrove itu menyasar kepada isu ekonomi dan sosial. Jadi kita tidak hanya bicara soal menyelamatkan mangrove, tapi begitu mangrove diselamatkan, apa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, kesejahteraan sosial yang didapat, beneficiaries yang didapat oleh masyarakat di sekitar. Jadi kayaknya itu yang perlu diturunkan ke dalam aksi-aksi Bengkalis Lestari. Salah satunya itu tadi ditambah tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri, bagaimana RPPM itu karena sudah menjadi mandatori, itu juga harus diturunkan ke dalam rencana aksi daerah Bengkalis. Mungkin itu dulu Pak Wan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tarmizi. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa pecah deh. Jadi kalau kita bicara soal rencana aksi daerah, tadi juga disampaikan atau dikomentari oleh beberapa pembicara atau apa peserta, termasuk tadi Kadis Lingkungan Hidup, bahwa dengan membuat rencana aksi daerah itu kan kita pengen sebenarnya kalau kita menyusun sasaran dari RAD itu, tadi disinggung oleh Pak Tarmizi ada beberapa sasaran yang ingin kita capai, itu sudah kita buat indikator dari sasaran itu. Jadi indikator dan target indikator yang ingin dicapai itu juga didiskusikan gitu, sehingga nanti kegiatan atau program yang ingin kita buat itu adalah untuk mendukung indikator yang ingin kita capai kan. Nah kalau misalnya RAD itu selama 5 tahun misalnya, setiap tahun apa yang ingin kita capai. Nah mungkin itu yang di apa namanya itu dibuat lagi siapa-siapa aja. Kalau misalnya kita bicara Bengkalis Lestari atau Siak Hijau atau apa namanya itu Pelelawan Sejuk, itu kan sebenarnya kolaborasi, tak bisa oleh pemerintah. Karena pemerintah kemudian ada NGO, ada juga private sector yang kita harapkan, ada juga pihak-pihak lain kan, atau misalnya akademisi segala macam dengan bukan dengan dana, mungkin akademisi dengan pemikirannya. Nah itu kan harus di dikeroyok gitu. Nah mengeroyok dengan arti menuju arah yang sama gitu. Jadi kalau misalnya harus misalnya arahnya mau ke utara, semuanya ke utara gitu. Sehingga nanti yang kerjanya boleh masing-masing, NGO dengan kerja masing-masing, kemudian pemerintah kerja masing-masing, kerja juga, tapi arahnya sama, target capaiannya sama gitu. Jadi sama, sehingga dia akan berdampak apa namanya berdampak besar gitu ya. Kerjanya akan berdampak yang sama. Itu mungkin yang bisa kita apa namanya itu bisa kita tangkap yang disampaikan oleh para peserta. Mungkin Pak Kaban ada yang apa? Pak Kaban silakan ada komentar. Baik, terima kasih Pak Wan. Pertama kita mungkin akan meneruskan beberapa hal ini ke Bu Direktur karena memang beliau tadi minta izin untuk menghadiri sertijab Pak Menteri. Dan untuk dimaklumi dokumen bisa tampilkan tak RAD-nya? Kami memang belum sosialisasikan secara masif ke perangkat daerah dan masyarakat, baru karena ada beberapa penekanan yang perlu dilakukan koreksi. Base dan dokumen ini sudah dipegang oleh Pak On Rizal, sudah ada catatan koreksi. Mudah-mudahan besok Pak On Rizal sudah bisa mendiskusi terkait substansi dokumen ini. Ya, kemarin beliau sudah beberapa catatan karena beliau merupakan tenaga ahli penyusun RPPM nasional. Nah ini kira-kira di shot terus ke bawah apa? Di shot ke bawah apa? Riz bisa digeser terus. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Tarmizi semuanya sudah masuk dalam ini. Hanya saja mungkin ada penekanan tagging dan trigger soal mangrove, kemudian dari KAR ada usul untuk pendidikan sekolah alam, ya mungkin jadi bagian yang perlu kita sentuh juga nanti di dalam ini yang kurang. Kami tetap memberi ruang nanti kalau ini akan kita lakukan perbaikan-perbaikan lah dokumen ini. Untuk Pak Padli kami ucapkan terima kasih beberapa informasi yang disampaikan dan beberapa pemikiran yang mungkin menjadi bagian dari penguat kerja Bekasi Lestari ke depan. Betul juga tadi kami memang tak terpikir ke soal KPH yang satu lagi. Mohon maaf, ini perlu juga nanti kita libatkan untuk beberapa agenda ke depan. Kemudian Pak Agus, terima kasih. Saya ada rasa optimisme yang luar biasa ketika Pak Agus ini dilantik jadi Kadis DLH gitu. Nah, itu karena beliau orang lama DLH tapi baru dilantik sebagai Kadis DLH karena alhamdulillah kami melihat beberapa di mute semua yang lain. Mantul ya.
Baik, kami melihat beberapa gebrakan-gebrakan dan langkah-langkah yang terstruktur dari Pak Karisela cukup baik, dan kami juga lihat bahwa komunikasi dengan berbagai pihak juga yang juga kami dapat informasi juga cukup jalan baik. Harapan kami ini bisa sejalan terus dengan kami di Bapeda, terutama dengan kita di forum, dan kami sampaikan bahwa forum ini forum bersama. Kalaupun nanti misal besok lusa Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan nak ngundang rapat NGO, silakan. Semua kita di sini berada dalam satu forum, tidak perlu ada merasa apa disaingi, tidak. Silakan, ini forum bersama dan teman-teman NGO, JSO juga siap untuk bersama-sama berpikir dan mendiskusikan tentang Kabupaten Bengkalis. Dan ini Pak Karis LH, kita sama-sama terus bergerak yang mungkin langkah awal. Iya, maka di-mute kan semua yang lain. Peserta lain di-mute kan. Mungkin itu dari kami. Kembali lagi Riz, tadi dokumen tadi tunjukkan aja dulu. Saya belum berani men-sharekan ini, takut nanti belum jadi betul sampai nanti takut salah tafsir. Maka kita nanti besok bersepakat nih para kita semua yang ada di sini, ini dah layak belum untuk kita share gitu. Itu yang perlu. Nah, ini kira terus ini perbuknya ada agak kecil, nampak semua enggak? Bisa perfect enggak? Oke, terus aja terus. Terus aja. Terus sampai ke bawah. Ini sudah dibahas dengan matang oleh kita semua. Sampai harus siapa lakukan apa ini sudah ada dalam ini. Baik itu dari CSO, NGO maupun dari perangkat daerahnya. Perangkat daerah terutama yang diundang hari ini, kami sudah kita sama-sama sudah men-tagging program di Renja masing-masing. Jadi kita sudah tahu apa-apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh kawan-kawan Renstra perangkat daerahnya, dan kita terima juga Pak Wan. Jadi kita sudah tahu. Ini terus ini masih jauh, masih di awal. Nah, ini semangatnya memang semangat kolaborasi. Ini sudah semua tadi yang sampaikan Pak Tarmi ini sudah masuk semua di dalam ini. Sampai di tabel renaksi di bawah. Kalau ingin dinas kami kirim untuk dibaca di awal, silakan. Nanti kita kirim aja lah ke dinas terkait ini. Tapi belum kita publikasikan ke pihak lain lah gitu. Sampai ini betul-betul kita sepakati layak untuk kita sebarkan. Nah, ini sudah masuk ke matrik rencana aksi, isu, target, sasaran. Ini di indikator tahun pelaksanaan. Nah, sampai kepada pelaksana. Langsung kita bunyikan pelaksana OPD apa, kemudian pendukungnya siapa saja Pak, termasuk kita yang berada di sini. Konkretnya apa saja gitu, tidak 2026-2030. Nah, kira-kira ini, nah ini yang nanti kami dari aspek perencanaan, nanti akan dengan OPD-nya kami bahas ini. Ini menjadi muatan referensi dalam penyusunan renja perangkat daerah. Bahwa hal ini harus masuk ke renjanya, jangan pula ini lain, renja lain. Nah, itulah kira-kira gitu. Jadi mungkin itu secara umum gambaran dari kita, dan jelas ini butuhkan diskusi intens dari kita. Kami berharap forum ini adalah forum yang akan setiap waktu untuk bersama-sama mendiskusikan apa hal. Nanti ini memang belum dibuat juga grup WhatsApp-nya yang nanti mungkin bisa saja untuk kita menjembatani komunikasi yang lebih intens terkait ini. Nah, ini kira-kira anggota yang sudah kita masukkan semua daftar teman-teman di sini. Fitra Jigalari, Walhi. Ini sudah profilnya kita tampilkan di sini. Ini sebagai bentuk komitmen bersama bahwa ini memang didukung oleh kita bersama, bukan hanya Pemda, bukan hanya JSO sendiri. Nah, kira-kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sampai jam berapa? Jalan, jalan asar. Sekarang kita sudah hampir waktu asar, karena rasanya sudah
udah penat juga ya, dah. Udah penat dari pagi sampai sore. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Peda, tapi yang jelas dari forum kita dari pagi sampai sore ini, itu terlihat bahwa komitmen kita sangat kuat. Dan kalau memang mau mewujudkan Bengkalis lestari, itu memang tidak bisa sebentar, ya kan? Perlu komitmen yang terus-menerus berkelanjutan. Dan perlu, iya dia harus dipikirkan terus. Dan semua orang harus ikut gitu. Karena dia artinya seberapa besar pun mampunya kita, tapi memang harus melangkah. Dan langkah ke 1000 itu dimulai dengan langkah pertama, itu kata orang. Jadi memang harus melangkah. Jadi jangan takut gitu kan. Nah, apalagi misalnya tantangan itu nanti program-program kegiatan terutama di lingkungan hidup itu sangat berat kalau di Pemda ini. Ya kan, misalnya reboisasi misalnya. Reboisasi itu kalau di Pemda sangat berat karena orang tahunya kalau nanam itu hidup aja. Tadi sudah ceritakan sama Pak KPH. Nanam 30% mati. Nanti pada saat mati datang pemeriksa, mati kita. Mana ada yang ditanam tuh? Udah fiktif katanya kan. Nah, kan kacau tuh. Jadi memang berat. Yang begini-gini ini berat. Jadi kami udah pengalaman di Pemda ini macam mana beratnya. Dah dengan kerjasama NGO dengan Pemda yang rasa-rasanya berat untuk Pemda itu NGO yang kerjakan. Jadi tadi saya Pak Joko sudah menyampaikan peluang-peluang pendanaan yang bisa kita rebut. Tapi saya menilai atau menurut pandangan saya yang Pak Joko tadi kalau misalnya uang itu masuk ke Pemda kayaknya agak sulit gitu. Nah, yang bisa itu mungkin kerjasama antara Pemda sama NGO. NGO yang maju, Pemda membackup gitu. Karena kalau duit itu ke Pemda, itu mekanisme APBD gitu. Nah, itu juga sudah pernah kami melakukan studi dengan Fitra yang melakukan studi, saya membantu Pak Tarmizi, itu bagaimana misalnya lembaga yang tadinya di pemerintah pusat itu bisa dibuat di daerah. Itu sulit, karena kalau pusat boleh, kalau daerah payah gitu. Ya bisanya hanya UPT. Nah, apakah bisa UPT sehebatnya BPDLH? Yang BPDLH tadi dia bisa kemana-mana segala macam buat scam bantuan segala kita lari dari situ. Nah, itu tadi. Jadi memang ada keterbatasan pemerintah daerah wujudnya. Karena kalau kita memang mau bekerja sama, saya kira keterbatasan itu bisa ditutupi gitu kan. Ditutupi oleh kita semua. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini bawa acara ada atau kalau tak salah di kesimpulan Bang Anton. Enggak ya? Besok aja ya. Acara ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama Pak Kepala Peda yang dengan setia hadir. Jarang juga nih Kepala Peda bisa hadir dari pagi sampai petang nih. Kadang-kadang jam acara gini datang panggilan misalnya kan, dan tak bisa ngelak. Panggilan Bupati misalnya, Kepala Peda hadir, nah, payah kan ngelak kan. Bupati tugaskan saya sampai tuntas. Ini nah untung dia ditugaskan sampai tuntas kan. Jadi kita aman gitu kan. Terima kasih Pak Kepala Peda dan Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam memimpin sesi kedua ini. Dan marilah kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pagi. Izin pamit. Pak Kaban. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah atas pemaparan materi dan juga diskusi kita pada hari ini. Dan kembali kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada moderator yang telah memandu jalannya acara kita dan kepada seluruh peserta yang telah hadir, baik hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual.
Semoga apa saja yang telah disampaikan tadi dapat memberikan kemaslahatan untuk kita bersama. Dan demikianlah acara kita pada hari ini. Untuk sekadar informasi, besok akan kita sambung kembali tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat yang akan difasilitasi oleh Universitas Sumatera Utara, Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis dan juga Direktur Fitra Riau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara ditutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pembangunan berkelanjutan jadi bahasan. Sebagai ambisi pembangunan bermasa, kolaborasi semua pihak kita harapkan untuk lingkungan lestari, masyarakatnya sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu, saya Erika Putri selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiru kala wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk link materi bisa di-scan di QR yang sudah kita sediakan, materi-materi yang telah disampaikan tadi. Kami tampilkan di video yang ada. Terima kasih.